Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah walaupun keadaannya hujan-hujan kayak gini ya, dan di luar juga Masya Allah dalam keadaan dingin-dingin, enaknya tetap istirahat di rumah, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kekuatan kepada kita semua untuk datang ke masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar bagi kita semua, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang tamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang agama ini, ya, walaupun tadi dalam keadaan hujan dan sebagainya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surga. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, afwan ini saya agak telat karena saya pengen pastikan dulu tadi keadaannya ya, karena khawatir di tempat saya hujan, di sini lebih lebat, takut banjir dan lain sebagainya. Karena kayaknya waktu pernah kita kejadian ya, waktu jadwalnya kita, tapi kemudian hujan besar banget, dan qadarullah pada kita memang saya sudah sampai jalan, sudah mau sampai sini, pas saya lihat HP ternyata ya banjir, diliburkan, mau nggak mau kan. Maka tadi saya pastikan kembali ya, nanya apa namanya, bagaimana keadaan di masjid. Tapi katanya alhamdulillah ternyata di sini nggak besar-besar banget ya, walaupun tadi di jalannya Masya Allah akhirnya masih tak bisa tapi alhamdulillah melihat ya. Baik Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitabul Jami', dan sekarang kita masuk kepada dua hadis terakhir pada bab zuhud dan wara. Dan kita akan lihat Bu ya, artinya nanti kalau memang ternyata kita punya waktu, masih punya waktu, maka kita bahas masuk kepada muqaddimah hadis pertama dari bab yang selanjutnya, yaitu bab menjauhkan diri dari akhlak-akhlak tercela. Nah ya, tapi kita lihat ketika ada insyaallah. Ya, pada hadis yang ke-40 ya, Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti akan melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan, kekhilafan atau wahud, yaitu orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ya memberikan beberapa faedah kepada kita semua. Ya, memberikan beberapa faedah kepada kita semua. Faedah yang pertama, bahwasanya manusia ini adalah makhluk yang banyak kesalahan dan kekhilafannya. Ya, ini adalah sebuah kepastian. Ya, ini adalah sebuah kepastian. Ya, di mana disebutkan dalam hadis qudsi, ya, disebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahar, sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan, melakukan dosa baik di waktu malam dan di waktu
Siap. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku akan menghapuskan seluruh dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah kalian kepadaku ampun. Aghfir lakum, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, dari hadis ini, dari hadis qudsi ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah mengabarkan kepada kita semua bahwasanya beginilah keadaan manusia yang banyak melakukan dosa, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Tapi yang perlu kita sadari semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya, Maha Pengampun. Dan kita katakan kalau gitu dari sini bahwasanya yang namanya kesalahan, kekhilafan dan dosa itu memang menjadi tabiatnya, memang menjadi sifat bawaan manusia. Nah, kita katakan kalau memang ya kesalahan itu menjadi sebuah bawaan manusia, sehingga kita katakan ya, secara tidak sengaja seseorang itu akan melakukan sebuah dosa ataupun kesalahan, maka jangan ditambah-tambah dengan dosa yang disengaja. Paham Bu? Ya, kita katakan secara tidak sengaja saja, secara tidak sadar saja, kita ini pasti akan melakukan dosa, maka jangan ditambah-tambah dengan melakukan dosa yang disengaja, lalu kemudian mengatakan ya udahlah gak apa-apa, toh juga Allah Maha Pengampun. Nah, ini lebih repot lagi nih. Ini namanya nantang Allah nih. Ya, ini namanya main-main dengan ya, yang repotnya kan gitu ya, apa? Ketika dia melakukan dosa itu secara sengaja, Allah cabut tuh tenggorokannya hari itu juga. Nah, repot kan? Ya Bu ya, Allah cabut nyawanya ketika itu juga. Ya Bu, nah kita katakan kalau tadi Masya Allah, artinya secara tabiat manusia ini melakukan kesalahan secara tidak sengaja, maka jangan ditambah-tambah dengan sengaja. Ya Bu, jangan ditambah-tambah dengan sengaja. Aduh, kayaknya boring banget nih, kayaknya bosen banget nih kayaknya ya. Akhirnya apa? Udahlah, gibahin aja orang lain. Repot nih kayak gini. Kayak gini. Repot nih, ini cara apa? Ini artinya nih disengaja bener nih, dibuat-buat kan gitu. Ya, aduh, kayaknya nggak asik kalau nggak gibahin Ustaz nih kayaknya. Gitu. Akhirnya digibahin, Masya Allah. Ya Bu, ini contoh. Kalau ibu di sini Masya Allah soleha Insya Allah. Ya kan gitu ya. Nah ini kita katakan. Nah, ya Masya Allah. Nah lalu kemudian Bu ya, nah repotnya tadi kalau secara sengaja saja kita terus dosa, terus lakuin dosa lagi, kan gitu. Terus lagi tambah dosa lagi. Habis hari ini ghibah, besok ghibah, malam ghibah, sore ghibah, siang ghibah, tontonannya ghibah, kan itu, ya Bu ya. Terus kemudian apa? Mencaci maki orang lain, ya, menjatuhkan kehormatan orang lain, ngambil harta orang lain, apalagi Bu? Ngambil harta orang lain, ngambil suami orang lain, enggak kan sebenarnya yang lain contoh misalnya Bu ya. Repot nih kalau kayak gini, gitu kan seperti itu. Ya, terlalu banyak dosanya nih. Ya, artinya apa? Berzina iya, pinjol iya, ya Bu, judal oke. Ya, akhirnya repot kalau kayak gini. Ya, kalau sudah semakin banyak dosa-dosanya, terus dilakukan dosa-dosanya, ini akan semakin sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apa kata Allah? Kalla bal rana ala qulubihim maka ya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dosa-dosa yang kalian lakukan ini yang begitu banyaknya, ya, ini akhirnya apa? Menutupi hati-hati kalian.
Dan kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kalau hati seseorang itu sudah begitu gelapnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan, kan gitu. Akhirnya apa? Dia lakukan dosa-dosa itu secara sengaja, tuh gelap tuh hati itu, maka akan sulit untuk mengenal hidayah. Kalau udah sulit mengenal hidayah dari Allah, sulit juga baginya untuk bertaubat. Ya Bu. Nah, jadi kita katakan makanya hati manusia ini Bu, itu bagaikan apa Bu? Bagaikan kaca yang putih, bersih, mulus tuh hati manusia. Oh gitu ya. Lalu kemudian apa? Timbul, dilakukan dosa. Ada setitik pada hati tersebut. Ada dosa lagi, setitik hitam lagi yang menutupi hati tersebut. Dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Kenapa bertumpuk tuh titik-titik hitam tersebut? Lalu kenapa menjadikan hitam hati tersebut? Nah, kenapa sulit untuk mengenal hidayah Allah? Kan gitu. Nah, ini ciri-cirinya bukan itu. Ini yang kadang-kadang apa? Sudah kita nasehatin sehabis-habisnya, pakai dalil ini, dalil kanan, dalil kiri, pokoknya semua dalil, pakai dengan cara yang lembut, cara yang sopan, pakai cara yang kasar, pakai cara salto, dan masih tetap juga nggak bisa juga. Repot, nggak mempan bahasa itu. Ya itu karena apa? Karena sudah terlalu banyak kemaksiatan yang menutupi hatinya itu. Jadi akhirnya gelap kan gitu, sulit untuk mengenal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Nah, kemudian juga faedah yang kita dapatkan dari hadis ini, ya Bu, apa? Yaitu luasnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, luasnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya bagaikan langit-langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh luasnya. Ya, dan bahkan disebutkan dalam sebuah hadis. Ya, dalam sebuah hadis. Apa kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi? Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, ya, lau balaghat dhunubuka ananas sama, kalau seandainya dosa-dosa kalian udah bertumpuk banyaknya sampai setinggi langit, kata Allah. Lalu kemudian apa? Engkau meminta ampunan kepadaku, engkau bertobat kepadaku, memohon rahmatku, maka aku akan ampuni seluruh dosamu, dan aku tidak lagi peduli dengan dosa-dosa. Lalu kemudian dikatakan lagi apa? Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi ini, summa laqitani la tusyrik bi syai'a, lalu kemudian engkau pun wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan memberikan ampunan kepadamu sepenuh bumi itu. Ya, ini menunjukkan luasnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ini juga sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan. Ya, apa? Jangan
berputus asa dari rahmat Allah. Lihat ya, tapi ini kita katakan bagi orang-orang yang mau bertobat kepada Allah, ya, bagi orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Kita katakan kepada mereka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Dan ini kita katakan bukan kepada apa? Bukan kepada orang-orang yang sedang melakukan maksiat dan terus-menerus melakukan kemaksiatan dan merasa enak dengan katanya. Kalau dengan kayak gitu kita ancam kepada mereka apa? Neraka jahanam, hati-hati, kan gitu. Kita ancam mereka. Karena apa? Karena mereka terus-menerus apa? Kesenangan dengan kemaksiatan. Ada hobi orangnya apa? Ada orang hobinya apa? Zina terus-menerus. Ya, zina terus-menerus. Dan gak mau meninggalkan zinanya. Apakah kita katakan, yaudah gak apa-apa zina, tapi jangan berputus asa dari rahmat Allah ya. Ya kan gitu. Ya, bagi orang yang hobi dia berzina, kita ancam kepada mereka apa? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita semua apa? Tentang ancaman bagi para pelaku zina, bahwasanya mereka mendapatkan azab neraka. Supaya apa? Supaya mereka takut untuk melakukan perzinahan tersebut. Tapi kalau ada orang yang dia merasa dia banyak dosa, dia begini dan sebagainya, lalu kemudian dia mau kembali kepada Allah, kan gitu Bu ya? Apalagi di mukanya tato-tato, biar tato-tato, seluruh tubuhnya mau tato, tapi dia mau kembali kepada Allah. Maka kita katakan jangan berputus asa dari Allah. Ayo bertobat, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Bu ya, seperti itu. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku, ya, yang mereka telah melampaui batas atas diri mereka, telah melakukan berbagai banyak dosa, dan mereka ingin bertobat kepada Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa semuanya kalau dia benar-benar mau bertobat kepada Allah. Ya Bu, bukan tobat main-mainan ya. Ya Bu, bukan tobat main-mainan. Tobat sambel. Apa tobat sambel maksudnya Bu? Hah? Nah, lagi pedes-pedesnya gitu ya. Oke, besoknya apa? Ya, maksudnya. Ya, pedes tapi tetap dimakan, repot lagi ya. Kita katakan ya, seperti itu. Jelas sampai Bu? Jelas? Nah, Masya Allah. Saya pengen cerita tapi takut habis waktunya. Cerita, Masya Allah. Oke, baik. Ibu-ibu, itu pernah nggak saya pendapat menceritakan kepada ibu-ibu sekalian tentang seseorang yang beribadah selama 500 tahun? Pernah nggak saya cerita? Belum? Atau ibu-ibunya yang kadang-kadang? Enggak ya? Baik, Masya Allah. Nah, ini ya Bu, ini kita katakan tentang apa Bu? Tentang luasnya rahmat Allah. Saking luasnya rahmat Allah, pelajaran bagi kita semua, bahwasannya Bu, yang memasukkan kita ke dalam surga itu bukan dengan amalan kita. Kalau Bu, surga Allah itu terlalu mahal kalau hanya dibeli dengan amalan-amalan kita. Terlalu mahal. Amalan kita itu gak ada apa-apanya. Ya, saya kasih tahu. Ya, bahkan Rasulullah SAW, amalan Rasulullah yang begitu dahsyat saja, itu tidak membuat Rasulullah SAW apa? Masuk surga dengan amalannya. Ya, perlu tahu itu. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan, kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Lan yudkhila ahadan amalu, lan yudkhila ahadan al-jannata amaluhu. Ya, bahwasanya ya amalan seseorang,
bisa membuat kau masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Iya, bahkan amalanku, kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian apa kata beliau? Hanya saja, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala an yataghammadani birahmatihi wa fadlihi, bi fadlihi wa rahmatihi. Ya, hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan aku ke dalam surganya dengan karunia dan rahmat. Jelas Bu? Bu, jelas gak? Belum lah. Nah, saya akan ibu, masa iya? Bu, ya. Dan ini adalah sebuah kenyataan ibu. Ya, bahwasanya amalan bukan amalan seseorang yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga, tapi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, pertanyaan dan tapi apa? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa kita dapatkan dengan amalan soleh. Maka jangan sampai kita merasa besar dengan amalan. Nah, ini masalahnya tadi saya katakan, saya ingin ceritakan nih hadis tentang seseorang yang beribadah 500 tahun. Ibu-ibu beribadah berapa tahun, Bu? 1000 tahun? 20.000 tahun? Hah? Bu? Bu ketua? Berapa puluh ribu tahun ibu-ibu sudah beribadah pada Allah? Bukan gitu, ya? Jauh, Bu. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis apa? Ada seorang hamba, ya, yang dia tinggal di sebuah pegunungan di antara lautan yang begitu besar, di mana pada waktu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan untuk dia, mengalirkan untuk dia air untuk diminum, untuk dia apa? Nah, sebesar ini Bu, ya, sebesar jari ini. Jadi akhirnya apa? Dia ngambil air minum dari sini. Ya, lalu kenapa Allah tumbuhkan di gunung tersebut apa? Yaitu buah delima yang setiap hari itu tumbuh untuk dirinya. Akhirnya apa? Dia bisa makan dari buah tersebut. Dan hamba ini terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah. Nanti kalau minum apa? Tinggal ngambil airnya, lalu kemudian tinggal ngambil buahnya, ibadah lagi. Nah, jadi nggak sempat namanya apa? Nonton TikTok. Ya Bu, nggak ada nonton YouTube, nggak ada. Ya Bu, nah ini hobi TikTok nih ya. Bu langsung bingung semua, saya bakat sendiri. Ya, nggak ibadah, Bu, minum ibadah lagi, makan ibadah lagi, tidur sebentar ibadah lagi, terus. Dan itu berapa Bu? 500 tahun. Lalu kemudian dia meminta kepada Allah agar apa? Agar dia diwafatkan dalam keadaan bersujud. Dan akhirnya apa? Allah kabulkan doa hamba tersebut. Akhirnya apa? Dia diwafatkan dalam keadaan bersujud. Dan ketika apa? Dan ketika hamba ini nanti dibangkitkan pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkata kepada para malaikatnya, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Maka hamba itu mengatakan, wahai Tuhanku, ya Rabbku, masukkan aku ke dalam surga dengan amalanku. Oh, ya, oke nggak secara logis? Betul nggak Bu yang dikatakan hamba ini? Kalau secara logis 500 tahun, ibu-ibu 2 tahun aja udah tatap petenteng beribadah kan seperti itu. Ya Bu, 500 tahun. Lalu kenapa Allah katakan lagi, wahai para malaikatku, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Hamba ini interupsi lagi, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dengan amalanku. Maaf nih Bu, ngeyel, Masya Allah ya. Kata Allah tanya lagi, wahai para malaikatku, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Kata hamba ini, ya Allah, masukkanlah aku dalam surga dengan amalanku. Kata Allah, baik
Sekarang kita akan timbang ya antara amalanmu tersebut yang selama 500 dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah aku berikan kepada. Maka ternyata ketika ditimbang, Bu, ini bukan surga, Bu ya. Bukan surga hanya dengan kenikmatan, Bu. Ternyata ibadah dia 500 tadi ditimbang dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Bu, ibadah 500 tahun itu gak ada apa-apanya dengan satu kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Apa? Nikmat mata. Hanya dengan nikmat mata saja, ternyata ibadah dia 500 tahun tadi gak ada apa-apanya. Artinya apa? Allah memberikan nikmat mata kepada sehingga dia bisa melihat, dia bisa melihat kekuasaan Allah, dia bisa melihat apa? Langit, bisa melihat apa namanya? Lautan, kan itu, melihat air, melihat tadi buah-buah dan sebagainya. Kan itu hanya dengan nikmat. Kemudian apa kata Allah? Wahai para malaikatku, masukkan dia ke dalam neraka. Lalu kemudian apa kata hamba itu? Ya Allah, jangan ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu dengan. Lalu kemudian apa kata? Wahai hambaku, ya bukankah aku yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada. Aku yang telah menciptakan dirimu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Aku yang telah memberikan kenikmatan kesehatan kepadamu sehingga mudah bagimu untuk beribadah. Aku yang memberikan air kepadamu sehingga engkau bisa minum. Aku yang memberikan menyiapkan buah tersebut terus harap setiap harinya sehingga engkau bisa makan dari buah tersebut. Dan aku yang telah memberikan kemudahan kepadamu untuk beribadah kepada. Maka akhirnya apa kata? Para malaikat masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmat. Jelas? Bisa dipahami kan? Ya, ini orang udah ibadah 500 tahun. Ternyata nggak ada apa-apanya dengan satu kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Belum bukan ngomongnya itu hanya nikmat penglihatan, belum nikmat apa? Penciuman, belum nikmat mulut, nikmat telinga, nikmat akal. Berapa banyak orang-orang di luar sana nggak ada akal tuh seperti itu, Bu? Kan gitu. Ya, belum di mata ini sendiri apa? Ada kornea begini, ada sel seperti ini, ada seperti ini. Ini baru di muka. Belum kemudian apa? Ada nikmat leher, tenggorokan, kerongkongan. Ke bawah lagi apa? Ada tangan, ada paru-paru, ada jantung. Banyak banget lah. Ya, Bu, ini mau punya paru-paru ya, mau punya jantung ya, nggak punya darah. Kelar semua. Jelas, Bu? Ya, ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi kita katakan, Bu, ya, Masya Allah, sebenarnya apa yang kita amalkan ini itu gak ada apa-apanya untuk membeli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita katakan Allah sudah memberitahukan bahwasanya untuk mengundang rahmat Allah adalah dengan cara beramal seperti apa yang Allah perintahkan kepada Rasulnya. Jelas di sini, Bu? Jelas? Nah, ya sekalian kita katakan ini menunjukkan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kembali tadi ya bagi orang-orang yang apa tadi? Ya, banyak melakukan dosa-dosa dan dia mau kembali kepada Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena apa? Allah Maha Pengampun, Allah penerima taubat. Nah, pertanyaannya, Bu, Ibu pernah bertobat ya? Pernah bertobat ya? Banyak kan itu ya? Ya, tahu? Ya.
Ya, kalau dia kerjakan sholat taubat tapi syarat-syarat taubatnya nggak dikerjain, dia nggak diterima taubatnya. Nah pertanyaannya, maksud saya apa? Apa syarat-syarat diterimanya taubat? Iya, taubatan nasuha. Taubatan nasuha adalah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat yang sebenarnya. Sekali lagi, tapi kemudian apa syarat-syaratnya? Nah, berarti ibu gak pernah bertobat ini. Masya Allah. Oh, langsung ngamuk nih mamanya semua. Ya. Ya, marah-marah. Gesol. Nah, ya. Jadi yang pertama adalah an-nadam. Menyesal. Jadi kalau ada orang apa pada waktu dia lakukan dosa, tobat dah, tapi nggak nyesel, besok lagi itu namanya bukan tobat itu bu. Dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Walaupun dia ngomong kepada orang, yuk kita tobat yuk tobat yuk dari gibah yuk, tobat, gitu bu. Tapi Allah mengetahui apa yang dalam hatinya. Ya bu, jelas bu sampai sini? Ya, yang pertama apa? Nadam, yaitu apa? Menyesal. Dan Allah mengetahui benar-benar dia itu menyesal atau tidak. Ya, yang kedua adalah al-azam. Dia berazam benar-benar berniat yang kuat. Maksudnya apa? Dia tidak akan mengulangi dosa tersebut, dosa besar tersebut. Ya bu, ini dosa besar ya kita katakan. Ini cara untuk menghapuskan dosa besar. Dan ghibah yang sering dilakukan oleh ibu-ibu di luar sana, jangan marah dulu ya. Yang di luar sana ya. Apa? Nah, cara tobatnya tadi. Ya, ini kita katakan ghibah termasuk dosa. Ibu, hati-hati ya. Jadi apa? Al-azam. Jadi bersungguh-sungguh untuk tidak mau. Yang ketiga, al-iqla'. Iqla'. I-Q-L-A. Iqla'. Apa itu iqla'? Langsung ditinggalin sama dia. Langsung ditinggal. Jadi pas lagi gibahin ibu-ibu lagi enak-enak begini-gini, waduh, tobat. Jangan dihabisin bu gibahnya, nanggunglah. Enggak, udah berhenti langsung dari gibah tersebut. Jangan, nantilah habisin nanggung. Baru kenapa? Baru kemudian taubat. Udah langsung pada waktu itu. Jelas bu? Jelas? Nah itu yang tiga. Yang keempat, kalau berkaitan dengan hak orang lain wajib untuk dikembalikan. Bun? Sampun bu? Sampun? Oh, nah ini kita katakan cara untuk menghapuskan dosa besar dengan taubatan nasuh. Kalau dosa kecil itu bisa dengan istighfar. Ya bu, atau dengan apa? Dengan amal soleh. Ya, dengan amal soleh ini menghapuskan apa? Dosa-dosa kecil. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda apa? Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi sayyi'atal hasanat tamhuha, dan iringilah perbuatan dosa kalian itu, kesalahan kalian tersebut yaitu dosa kecil dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal saleh, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Artinya apa? Amal soleh, akhlak mulia itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Adapun dosa besar harus dengan taubat. Dan sekali lagi saya katakan, ghibah termasuk dosa.
Karena apa saya ngomong ulang? Karena ghibah itu dosa besar yang paling enak. Ya Bu, udah nggak berasa, paling enak, paling asik, paling seru. Jelas Bu? Ya Bu? Kalau maling, ada orang maling masih takut-takut, bener gak Bu? Kan gitu, maling masih takut-takut, minum khamar masih takut-takut dia, kan gitu. Ya Bu, nyakitin orang lain masih takut-takut dia, kan gitu. Caci maki orang lain masih takut-takut, tapi kalau gibahin, rasanya top. Ya Bu, Bu, ada yang sebenarnya, bener kan? Ya, langsung top marco top, kan gitu. Gak ada perkumpulan kebibutan apa? Tanpa gibah. Sehat ya masalah. Kenapa? Enak. Ya Bu, maka tadi kita katakan harus diulang-ulang nih. Agar apa? Agar tidak melakukan dosa besar gibah ini. Jelas Bu? Jelas? Alhamdulillah. Ya. Nah, lalu kemudian ketiga, bosnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Faedah ketiganya. Ya. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Bahkan disebutkan ya dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah? Lau lam tudnibu, kalau seandainya kalian ini manusia tidak melakukan perbuatan dosa, kata Allah, maka Allah akan menghilangkan kalian manusia. Kan gitu. Allah akan membinasakan kalian, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang mereka berbuat dosa. Lalu kemudian mereka pun meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah pun memberikan ampunan kepada mereka. Ini artinya kata Allah, gitu Ibu ya. Artinya apa? Kalian manusia itu sudah disetting untuk berbuat. Kalau kalian nggak berbuat dosa, Allah binasakan kalian. Hah? Paham nggak Bu? Hah? Allah binasakan kalian, lalu kemudian Allah datangkan kaum yang berbuat dosa. Lalu kenapa? Mereka meminta ampunan kepada Allah karena Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat dosa. Lalu kemudian dia apa? Meminta ampunan kepada Allah. Karena apa Bu? Kalau hanya sekedar ada suatu manusia yang kemudian dia nggak pernah melakukan dosa, Bu, lalu kemudian dia tidak meminta ampunan kepada Allah, bisa seperti itu, Bu. Allah sudah menciptakan makhluk yang nggak pernah melakukan dosa. Siapa mereka? Malaikat. Kata Allah udah ciptain nih, ada namanya malaikat yang nggak pernah berdosa. Bahkan mereka selalu berzikir kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, kan gitu, memuji Allah. Padahal mereka nggak pernah jadi nggak perlu kata Allah, udah nggak butuh lagi. Butuhnya apa? Bukan nggak butuh, apa namanya? Allah pengennya apa? Pengennya menciptakan makhluk yang berbuat. Tapi apa? Allah pengennya makhluk yang berbuat dosa tersebut, lalu kemudian apa? Dia memohon ampunan, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosanya jelas di sini Bu? Jelas? Nah, ini menunjukkan apa? Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertobat. Ya, ini sisa berapa lagi nih? Sisa 10 menit Bu ya? Sisa 10 menit. Jamnya bohongan. Ya. Ya, kita masuk pada hadis yang 41-nya ya. Kita habiskan dulu ya. Biar bab zuhud dan waroknya habis. Ya, bab zuhud dan waroknya habis. Ya, masuk ke hadis 41-nya, hadis terakhir dari bab ini, yaitu an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-samtu hikam. Ya, diam itu adalah hikmah, wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit sekali orang yang melakukannya. Ya, baru aja kita bahas tadi, Masya Allah ya. Langsung ternyata Pak di hadis selanjutnya Rasulullah katakan as-samtu hikmah, diam itu hikmah, kebijaksanaan. Ya,
wa qalilun fa'iluhu, tapi sedikit banget orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ini menunjukkan apa, Bu? Hah? Menunjukkan diam itu adalah sebuah kemuliaan. Ya, diam itu adalah sebuah kemuliaan. Maksudnya diam di sini apa, Bu? Bukan diam jadi patung, bukan. Bu, diam aja ditanya, diam. Bu, apa kabarnya? Diam. Hah? Bu, gimana, Bu? Assalamualaikum. Diam. Ya, bukan gitu, bukan, Bu ya. Yang maksudnya diam di sini adalah kemuliaan apa? Diam dari perkataan-perkataan buruk dan yang akan mendatangkan murka Allah. Oh, maksudnya diam. Ya, Bu. Bukan diam ibu-ibu. Paham gak, Bu? Itu tidur namanya, kan gitu, Bu ya. Itu namanya gak benar, itu namanya kan gitu, Ibu. Gak perhatiin tuh kan kajiannya. Ya, Bu paham, Bu? Diam. Ada gak paham lah seperti itu. Repot ya. Jadi kita katakan diam di sini kemuliaan adalah apa? Diam yang menjauhkan diri dari apa? Perkataan-perkataan buruk yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Oh, tuh ya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil, oh, ya, dengerin lo ya, dengerin nih, ya, gitu ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maksudnya hari akhir, ya, ya, beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik, atau di jelas, Bu. Ya, berkata pilihan cuma dua, berkata yang baik atau kalau awalnya Masya Allah ini kumpul, Masya Allah ya kita bahas kita bujami, Masya Allah begini, ya udah selesai habis nafasnya, mulai ke syaitan, udah gibahin ustaznya, sal penting, ya langsung diem, ambil apa, Bu, solasi ban langsung tempel, nah langsung, ya Bu, seperti itu, oke? Bisa, Bu? Insya Allah, gak bisa, bisa gak, Bu? Bisa, ya, ya berusaha, ya diam. Kalau udah menuju hal-hal yang negatif, diam, ya Bu, insya Allah. Dan Rasulullah SAW juga memberitahukan bahwasanya ya orang-orang yang tadi bisa menahan lisannya dari perkataan-perkataan yang buruk, dari perkataan yang menimbulkan dosa, maka ini menunjukkan kualitas iman orang tersebut. Dan di mana disebutkan dalam sebuah riwayat, ya suila Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah ditanya, ayul muslimina afdal, ya. Muslim seperti apa sih yang paling mulia, yang paling utama, kan gitu. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya, ketika ditanya seperti itu, Muslim seperti apa yang paling utama, yang paling mulia, kan gitu. Maka beliau pun mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Muslim yang benar-benar paling utama yaitu apabila kaum muslimin yang ada di sekitarnya selamat dari lisan-lisannya yang buruk dan juga perbuatan-perbuatannya yang menyakiti kaum muslimin. Ya, Ibu. Maka kita introspeksi diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang muslim yang dimuliakan oleh Allah? Yang paling utama di sisi Allah. Dengan apa? Dengan bisa menjaga lisan kita dan perbuatan kita. Ya, Bu? Atau sebaliknya
dia ternyata menjadi manusia yang dimurkai Allah karena apa? Gak bisa jaga. Tapi kalau mau pengertian dijaga, Masya Allah. Nah, makanya Rasulullah SAW juga mengatakan apa? Lihat kita Rasulullah. Ya, man yatmanli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa bisa menjamin kepadaku, kata Rasulullah SAW, bahwasanya dia bisa menjaga lisannya dan juga bisa menjaga kemaluannya, ya Bu, atman lahul jannah, maka aku jaminkan surga untuknya. Jelas Bu? Jelas? Ya, ini keutamaan bagi orang-orang bisa menjaga lisannya. Tapi kita katakan, ya, sebaliknya bagi orang-orang yang gak bisa menjaga lisannya, apa yang terjadi pada dirinya? Dia pertama menjadi orang yang muflis. Saya sering ngomong muflis, bang, ya. Dia udah capek-capek banyak zikirnya, udah capek-capek banyak majelis ilmunya, udah capek-capek banyak sholatnya, baca Qur'annya, hajinya, umrohnya, sedekahnya. Tapi kemudian apa? Dia banyak gibahin orang lain juga, maka nanti pahala-pahalanya Bu tertransfer kepada orang yang digibahinya. Dan sebaliknya Bu, kalau udah habis pahala-pahalanya Bu, apa yang terjadi? Dosanya orang-orang yang digibahi ini ditransfer kepada dirinya. Repot lagi. Lalu kemudian gimana? Turihal finnar, dia pun kemudian diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Ya Allah, ini banyak pahalanya. Apalagi kalau nggak ada, lebih repot jika seperti itu. Ya. Bagi yang banyak pahala aja tekor, apalagi yang pahalanya sepuil, lebih tekor lagi tuh ya. Karena untuk bilang dari menjadi orang seperti muflis tadi. Nah, ya, dan kemudian apa juga? Rasulullah memberitahukan bahwasanya kebanyakan masuknya manusia ke dalam surga itu faktor utamanya adalah apa? Surga, apa namanya? Masuk ke dalam neraka itu adalah apa? Ya Bu, di mana pernah disebutkan Rasulullah SAW pada kita menasehati para sahabatnya untuk menjaga lisan mereka. Nah, kemudian salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal itu sama mungkin kayak pemikiran kayak kita sekarang, Bu, kesadaran kita sekarang. Langsung bertanya kepada Rasulullah, apakah seseorang itu akan dituntut, seseorang itu akan dihisab, seseorang itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam hanya dikarenakan perkara lisannya? Sama nggak Bu kayak kita Bu? Kan gitu berpikirnya Bu ya. Masa hanya gara-gara lisan dimasukin neraka? Ternyata apa kata Rasulullah? Sakilat kau, celaka kau wahai man. Wa yamubbun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaida alsinatihim. Berapa banyak manusia yang dijerumuskan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tersungkur di wajah-wajah mereka, illa hasaida alsinatihim, kecuali dikarenakan perkara lisan. Dan juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya, suila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilin nasa an-nar. Rasulullah pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, maka beliau pun mengatakan apa? Al-famu wal farju, lisan yang buruk dan kemaluan yang tidak terjaga. Bapak terbesar. Dan disebutkan yang pertama apa Bu? Yang pertama disebutkan apa? Ya, jadi Bu ya. Iya. Ya. Nah, masalahnya ini Bu, ini masalahnya perempuan Ibu. Iya Bu. Karena disebutkan juga dalam riwayat juga perempuan gitu. Ya, kan gitu. Apa disebutkan Bu dalam hadisnya Bu? Bu.
Ini Masya Allah. Lihat, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana, ya Rasulullah sesungguhnya fulana, fulananya bu, panggilan untuk seorang perempuan, tapi tidak disebutkan namanya. Ini menunjukkan apa? Perempuan itu banyak begini. Ya, sesungguhnya fulana ada seorang perempuan, dia banyak sholat malam, bukan lagi sholat wajib bu, sholat malam. Kan itu, berpuasa di siang harinya, bukan lagi puasa wajib bu, puasa sunnah. Lalu kemudian banyak bersedekah dengan hartanya, tuh banyak bu. Ibu berapa banyak bu sedekahnya bu? 2 juta, 3 juta satu hari ini. Ini perempuan banyak bersedekahnya. Jadi sholat malamnya oke, puasa siangnya oke, sedekahnya dahsyat. Tapi kemudian berkata para sahabat, tapi ya Rasulullah, dia mempunyai lisan yang pahit ya Rasulullah, lisan yang pedas, lisan yang menyakiti tetangganya ya Rasulullah. Kata siapa? Sahabat tersebut. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Dia finnar, dia tempatnya di dalam dahsyat amalannya. Nah pertanyaannya, ibu-ibu sholat malam terus berapa puluh ribu rakaat? Ibu puasa sunnah terus, puasa Nabi Daud, hah? Ketol nih puasa sunnah. Ibu sedekah setiap hari berapa puluh juta? Kan itu dahsyat ya. Tapi ternyata itu semua dihabiskan dengan apa bu? Jadi tadi kata Rasulullah, as-sabtu hikmah. Diam itu adalah sebuah hikmah. Diam dari apa? Perkataan-perkataan yang tapi kalau ada seorang banyak ngomong. Tapi apa kemudian? Tapi perkataan selalu baik, bagus itu namanya. Apa ngajak manusia? Yo, kemana ke majelis ilmu? Gas. Nah, bagus bu, kan bisa seperti itu ya. Di grup, tong, majelis, macam itu deh, bagus. Ya bu, ya. Ada yang mulai gibah tuh di apa di grupnya, gibah, bahaya, gibah. Ada itu deh, wah itu bagus bu. Kelas bu, hati-hati gibah, memusnahkan kalian. Wah itu bagus bu. Ya, kenapa Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah perkataan yang paling baik? Kata Allah, siapakah perkataan yang paling baik dibandingkan orang-orang yang menyeru kepada Allah, menyeru untuk bertobat kepada Allah, menyeru untuk mendekat kepada Allah. Wa 'amila shalihan, lalu kemudian dia beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, lalu kemudian dia pun mengikrarkan di lisannya, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Bagus kalau itu. Terus, ayo bro. Dipakai apa? Untuk baca Quran. Pakai untuk apa? Zikir kepada Allah. Pakai untuk apa? Baca Qulhuwallahu ahad. Baca zikir pagi dan petang. Dari baca belum bu? Belum lah. Kan gitu. Udah belum zikir petangnya bu? Belum. Udah bu? Belum, masya Allah ya. Alasan kan di sini Ustaz. Nanti sampai rumah belum juga, masya Allah. Ya, tapi kita katakan semoga sampai rumah. Nah ini penting nih, bu, baca zikir. Ini bagus diajarkan nih lisan seperti ini bu. Ya, nanti diingat jelas di WhatsAppnya. Zikir petang yang belum zikir. Ya. Kalau kau perlu pakai voice note nanti bu. Zikir petang. Wah itu masya Allah. Ya bu. Ya, masya Allah.
insya Allah bagus. Ya Bu, kalau yang begitu Pak, bagus. Tapi kalau udah mulai riba, berhenti. Kasih tahu, riba membinasakan kalian.